Groundbreaking Training Center PSSI di IKN Nusantara ditarget Agustus 2023. Pemerintah targetkan rencana peletakan batu pertama, atau groundbreaking pembangunan training center, pusat pelatihan, PSSI di IKN Nusantara Agustus 2023. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, groundbreaking pembangunan training center PSSI di IKN diharapkan bisa dilakukan sebelum Agustus ini. Jaka mengatakan pihaknya baru saja mengambil sertifikat lahan di mana lokasi pusat pelatihan akan dibangun di IKN Nusantara. Saya sudah ambil sertifikatnya. Besok pulang. Teman-teman pasti akan membahas dengan PSSI, desainnya seperti apa, kapan dimulai groundbreaking. Diharapkan groundbreaking bisa dilaksanakan sebelum Agustus, katanya di sela Forum Kapasitas Nasional 3 2023 area Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, 4 Juli 2023. Menurut Jaka, proses rencana pembangunan training center yang diusulkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, itu tergolong cepat. Terlebih, FIFA sebagai federasi sepak bola dunialah yang langsung membiayai pembangunannya nanti. Adapun proyek training center PSSI itu, lanjut Jaka, nantinya akan berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Presiden Jokowi sebelumnya telah menetapkan lokasi yang pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN Nusantara saat meninjau kawasan Subwilayah Perencanaan, SWP, 1B. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Nanti akan ada 8 lapangan bola nanti di sini, kata Presiden Jokowi. Ditargetkan proses pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN Nusantara ini selesai selambat-lambatnya 1 tahun. Pembangunan pusat latihan itu akan dibantu dana dari Otoritas Sepak Bola Dunia, FIFA. Pada kesempatan sama, Sekretaris Otorita IKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, IKN siap menjadi pelopor kota zero carbon di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan membangun infrastruktur energi kota yang kompatibel dengan penerapan konsep energi hijau. Untuk mencapai tujuan itu Otorita IKN merumuskan rencana menyeluruh, yang mencakup beberapa strategi, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, serta pemanfaatan energi gas yang rendah karbon untuk mensubstitusi energi fosil, katanya. PUPR usul anggaran Rp49 triliun di 2024, termasuk untuk Bandara VVIP IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024. Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedi Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan, ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa 4 Juli. Ia juga menambahkan usulan tambahan anggaran tersebut untuk alokasi penugasan impres jalan daerah. Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa impres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran, ungkap Hedi. Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun. Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun.
Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed, yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan, ujarnya. Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun. Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun. Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass, preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol. Jokowi jualan IKN ke pengusaha Australia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menawarkan proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada sejumlah petinggi perusahaan Australia. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan para CEO perusahaan Australia di ruang pertemuan Cambridge, Hotel Shangri-La, Sydney, Selasa 4 Juli. Nilai investasinya, di IKN, capai 25 miliar US dolar yang sangat terbuka, baik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya, ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi. Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Selain di IKN, sejumlah sektor prioritas memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, ujarnya. Sektor prioritas pertama yakni dalam bidang hilirisasi industri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan, serta produksi 1 juta mobil listrik dan 3,2 juta motor listrik di tahun 2035, terangnya. Selain itu, Kepala Negara menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Saat ini, tengah dibangun 30.000 hektar Green Industrial Park, lanjutnya. Terakhir, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Jokowi meyakini potensi investasi bagi para investor juga sangat tinggi. Jumlah penerimaan mahasiswa meningkat sekitar 20% setiap tahunnya. Hampir 2 juta orang Indonesia masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini, ujarnya. Dalam keterangan terpisah, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dan Australia masih dapat ditingkatkan. Kita dapat mengerjakan lebih banyak kerjasama untuk meningkatkan penguatan ekonomi bagi kedua negara, termasuk juga peningkatan hubungan people to people, ujar Ed Husic pada pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pada September nanti, rombongan pengusaha Australia akan ke Indonesia. Ini peluang kita untuk melakukan kerjasama dan meningkatkan investasi Australia di Indonesia, ujar Arsjad.